Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama untuk pembahasan TKP CPNS HOT untuk persiapan tes CPNS tahun ini. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Tips untuk mengerjakan soal TKP, pertama kita harus tahu posisi kita pada soal itu sebagai apa, di mana atau kapan gitu ya. Terus selanjutnya permasalahan yang dihadapi pada soal itu apa gitu ya. Jadi nanti kita langsung cari posisi kita sama permasalahan pada soal. Nah, nomor 1, pagi ini Anda datang terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak bisa bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Oke, dari soal ini tadi kita sebagai karyawan. Permasalahannya di sini Anda hampir terlambat dan Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, terus melihat seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan untuk mencari tempat pelayanan. Nah, ini permasalahannya. Apa yang harus Anda lakukan? Oke, kita analisis dulu choice-nya. Untuk yang A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Oke, bisa. Untuk yang B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Bisa juga yang ini. Untuk yang C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Ini kayaknya rendah ya nanti, bukan ini yang paling tinggi, karena kan di sini tidak memberikan bantuan, hanya menanyakan keperluannya saja. Untuk yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen, sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya. Ini juga kurang tepat ya jawabannya, karena ini malah merepotkan ibunya. Ibunya disuruh ikut kita absen dulu, baru menanyakan keperluannya. Ini skornya nanti rendah. Untuk yang E, mengantarnya ke tempat yang dia tuju baru absen. Ini juga rendah nanti nilainya, karena nanti ini bisa membuat kita terlambat dan kita dianggap tidak hadir. Oke, jadi choice-nya tinggal yang A sama yang B. Kira-kira antara yang A sama yang B, manakah jawaban yang mendapat skor paling tinggi? Nah, jawabannya yang benar, yang skornya paling tinggi itu adalah yang A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Nah, di mana topik pada soal ini itu berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Nah, indikatornya memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Nah, tadi permasalahannya kan Anda itu kan hampir terlambat untuk absen. Sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan, maka solusi yang paling tepat itu adalah menunjukkan arahnya saja tanpa perlu mengantarnya, karena kan tadi kita buru-buru. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Nah, untuk yang jawaban B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir, ini sebenarnya juga bisa, tapi ini skornya rendah. Maksudnya di bawahnya 5 ya. Ini skornya 4, karena kan takutnya ibu tadi segera membutuhkan pelayanan gitu ya. Untuk yang C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Oke, ini sebenarnya juga bisa, tapi ini skornya hanya 3 karena kita tidak segera memberikan bantuan atau tidak segera memberikan pelayanan. Untuk yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen, ini jelas rendah ya, skornya 2, dan yang E ini skor yang paling rendah karena nanti kita meninggalkan kewajiban kita untuk segera absen. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Oke, posisi kita di sini adalah sebagai seorang karyawan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan waktu di jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan?
Oke, berarti tadi posisi kita sudah tahu ya, yaitu sebagai seorang karyawan. Permasalahannya kita harus menyelesaikan tugas-tugas, tapi atasan itu meminta kita untuk ke kantin, diajak ngobrol gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Untuk yang A, menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. Ini sepertinya kurang tepat karena kita meninggalkan tugas-tugas kita. Untuk yang B, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Yang C, menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Oke, kita simpan. Untuk yang D, melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Ini kurang tepat ya, karena kan beliau hanya mengajak kita ke kantin, tidak perlu repot-repot melaporkannya kepada Badan Kepegawaian. Nah, untuk yang E, meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Ini juga kurang tepat, karena kan tadi atasan itu meminta Anda, bukan teman Anda. Nah, berarti choice-nya tinggal yang B sama yang C. Kira-kira antara B sama C, manakah yang mendapat skor paling tinggi? Nah, ternyata yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang C, menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Nah, topik pada soal ini yaitu tentang profesionalisme dalam kerja, indikatornya tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Nah, Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus segera diselesaikan sebelum Anda cuti, lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan pekerjaan sekaligus makan. Nah, solusinya itu sebaiknya kita menolaknya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, karena kan itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi jawabannya skornya paling tinggi itu adalah yang C. Nah, untuk yang B, menyelesaikan tugas-tugas penting dulu itu juga bisa, tapi kan ini membuat atasan kita menunggu. Ini skornya lebih rendah, yaitu 4. Nah, untuk yang A tadi, menyetujuinya dan segera langsung ke kantin, ini skornya 3. Untuk yang D, melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian, ini yang paling rendah ya, karena tidak perlu ini sebenarnya. Untuk yang E, meminta tolong rekan kerja, ini skornya juga rendah, hanya 2. Kita lanjut soal nomor 3. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji yang tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan dihadapkan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, ini permasalahannya Anda itu tidak menyukai anak-anak. Sedangkan Anda diundang ke acara yang isinya itu anak-anak. Apakah yang harus Anda lakukan? Apakah yang A, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan? Oke, ini kita simpan dulu. Untuk yang B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini juga bisa. Untuk yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Ini kurang tepat ya, karena kan kita datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini seperti tidak ikhlas gitu ketika kita datang. Nah, untuk yang D, datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Oke, kita simpan. Untuk yang E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Ini rasanya juga kurang tepat karena kita tidak menghargai undangannya. Nah, berarti choice-nya tinggal yang A, B, sama D. Kira-kira antara A, B, sama D, manakah jawaban yang mendapat skor paling tinggi? Nah, yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D. Ini skornya 5. Kita menghargai undangannya, kita datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, topik pada soal tersebut itu berkaitan dengan kemampuan beradaptasi. Indikatornya, kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Nah, seperti tadi kan Anda tidak menyukai anak-anak. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi seperti itu? Jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, untuk yang choice B,
hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini sebenarnya bisa, tapi ini skornya di bawahnya 5, yaitu 4, karena kita hanya hadir sebentar gitu ya. Nah, untuk yang C, menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir, ini skornya 3. Untuk yang C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini skornya paling rendah yaitu 1. Daripada datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, lebih baik kan tidak usah datang gitu ya. Tapi meskipun itu juga tidak baik. Nah, untuk yang E tidak datang, ini juga tidak baik ya. Ini skornya 2. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut? Oke, posisi kita pada soal ini itu adalah sebagai seorang pemimpin. Permasalahannya, ada teknologi yang takutnya nanti disalahgunakan oleh karyawan. Apakah yang harus kita lakukan? Kita analisis dulu jawabannya. Untuk yang A, mempelajari teknologi informasi tersebut, kemudian menerapkan pada perusahaan. Ini kurang tepat ya, karena kan tadi permasalahan pada soal itu takutnya teknologi itu disalahgunakan. Bagaimana tindak lanjutnya? Seperti itu. Untuk yang A ini skornya nanti rendah. Untuk yang B, menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antar departemen. Ini juga rendah, tidak menyelesaikan masalah. Untuk yang C, membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Oke, ini bisa ya, karena sudah mengatasi permasalahan. Untuk yang D, akan mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan. Ini hampir sama C, kita simpan dulu. Untuk yang E, mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Nah, untuk choice C, D, dan E ini hampir sama, yaitu membuat batasan-batasan. Nah, kira-kira antara C, D, dan E, manakah jawaban yang mendapat skor paling tinggi? Jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang C, membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, topik pada soal ini yaitu kemampuan bekerja berkelanjutan. Indikatornya, gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju, dan mengimplementasikannya. Nah, masalah pada soal tersebut tadi adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan-batasan tertentu, dan option yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, untuk yang D, akan mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan, ini mendapat skor 3. Nah, untuk yang E, mencari informasi tentang cara penggunaan, ini kan tidak langsung membuat batasan, ini nilainya di bawahnya 5, yaitu 4. Nah, sedangkan untuk yang A, mempelajari teknologi informasi tersebut, kemudian menerapkan pada perusahaan, ini kan tidak memberikan solusi, ini skornya rendah, 2. Sedangkan yang B, ini skornya paling rendah, yaitu 1. Tidak menyelesaikan permasalahan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah, nah, di sini posisinya yaitu sebagai pemimpin perusahaan. Permasalahannya yaitu ada teman dekat Anda yang melakukan pelanggaran berat. Nah, kita analisis dulu pilihannya. Untuk yang A, memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Oke, bisa kita simpan. Nah, untuk yang B, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. Ini skornya rendah, karena kan tadi sudah diketahui bahwa dia melakukan pelanggaran berat. Untuk yang C, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. Ini juga sama, skornya rendah. Untuk yang D, memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian berbicara empat mata. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang E,
mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Nah, antara jawaban A, D, sama E, yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap, di mana topik pada soal tersebut yaitu kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikatornya selalu berkoordinasi dalam organisasi secara terbuka. Nah, meskipun telah melakukan pelanggaran berat, hal yang paling tepat itu adalah dengan mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap apakah yang harus kita berikan kepada teman yang melanggar tersebut. Nah, untuk yang choice D, memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara 4 mata, ini juga bisa, tapi ini skornya rendah, 4. Untuk yang A, memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat, ini mendapat skor 3, sedangkan yang B tadi mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan, ini skornya 2, karena tidak melakukan koordinasi dengan yang lain gitu ya. Untuk yang C tadi juga sama, mencari informasi, ini skornya 1. Kita lanjut soal nomor 6. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, nah permasalahan pada soal ini tadi itu ada beberapa suku yang menganggap anjing itu membawa aura negatif sehingga harus membunuhnya. Seperti itu. Sedangkan pemerintah yaitu menggalakkan kampanye menyayangi hewan, di mana pembunuhan terhadap hewan ini termasuk hal yang melanggar hukum. Nah, sikap Anda adalah, kita analisis choice-nya antara A sampai E. Untuk yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Oke, kita simpan. Untuk yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Bisa juga. Untuk yang C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Ini kurang tepat karena tidak segera menyelesaikan masalah. Untuk yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Ini juga kurang tepat. Untuk yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini juga kurang tepat, skornya nanti rendah. Nah, antara jawaban yang A sama yang B, manakah yang mendapat skor paling tinggi? Yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, topik pada soal ini yaitu tentang sosial dan budaya, di mana indikatornya yaitu kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Nah, jadi ketika ada hal tersebut, kita harus sebaiknya mengkomunikasikannya dulu kepada kepala suku, jangan langsung mengambil tindakan gegabah seperti itu. Nah, untuk yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut, ini sebenarnya bisa, tapi kan pada daerah tersebut tadi ada pimpinannya, yaitu kepala suku. Alangkah baiknya kita mengkomunikasikannya dulu ke kepala suku sebelum melaporkan kepada pihak yang terkait. Jadi yang B ini skornya 4. Nah, untuk yang C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram, ini skornya 3 karena tidak menyelesaikan masalah. Nah, untuk yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini berarti kita tidak tanggap terhadap masalah. Ini skornya rendah, 2. Sedangkan yang D ini skornya 1. Ikut melakukan adat tersebut. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan, nah di sini posisi kita sebagai karyawan. Nah, permasalahannya pemerintah memberikan arahan untuk mengurangi penggunaan kertas gitu ya. Kita sebagai karyawan, apakah yang harus kita lakukan gitu. Kita analisis dulu jawabannya. Untuk yang A, menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Kita simpan dulu.
Untuk yang B, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Oke, untuk yang C, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan, saya akan mengajak mereka. Untuk yang D, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Atau yang E, memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, antara A sampai E, jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, topik pada soal ini itu adalah sosial budaya, di mana indikatornya tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi di perusahaan. Nah, karena tadi di dalam soal itu terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Nah, dengan melakukan hal ini, kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Jadi yang jawaban A tadi, penggunaan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan, ini skornya paling rendah yaitu 1, karena ada beberapa aktivitas perusahaan itu yang harus menggunakan kertas, seperti kita meminta persetujuan kepada pimpinan, itu kan harus suratnya di-print dan ditandatangani, seperti itu. Nah, untuk yang B, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online, ini skornya juga rendah karena ada beberapa kegiatan harus menggunakan kertas. Nah, untuk yang C, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan, saya akan mengajak mereka. Ini sebenarnya juga bisa, tapi ini belum memberikan contoh bagaimana kita harus menghemat kertas gitu ya. Berarti yang C ini skornya 3, sedangkan yang E memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas, ini skornya 4. Kita lanjut soal nomor 8. Saya merupakan salah satu junior di perusahaan terkemuka. Oke, berarti posisinya ini adalah sebagai junior. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT. Oke, berarti permasalahannya ini ada senior yang masih menggunakan non-IT. Padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita ingat posisi kita adalah sebagai junior dan permasalahannya ada senior yang tidak menggunakan IT atau menggunakan non-IT gitu ya. Kita analisis dulu jawabannya. Untuk yang A, memberikan penjelasan kepada senior bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Ini sepertinya skornya rendah karena kan posisi kita sebagai junior. Kalau kita memberikan penjelasan kepada senior itu terkesan seperti menggurui. Terkesan kita itu sebagai yang paling bisa gitu ya. Berarti yang A ini skornya rendah. Untuk yang B, memberikan penjelasan kepada senior dan mengajarkannya tentang IT. Ini juga rendah ya karena menjelaskan dan mengajarkan itu terkesan kita itu menggurui senior. Oke, untuk yang C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. Kita simpan juga. Untuk yang E, karena IT diperlukan, seharusnya senior mawas diri. Oke, kira-kira antara jawaban C, D, sama E, manakah yang mendapat skor paling tinggi? Jawaban yang benar atau yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang C. Membantu senior dalam bekerja yang harus menggunakan IT jika tidak sibuk. Nah, topik pada soal ini itu adalah kemampuan mengendalikan diri dengan indikatornya bersikap dewasa dan mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan. Nah, kita harus tahu posisi kita sebagai junior, maka option jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, untuk option yang A sama yang B tadi, kita menjelaskan kepada senior itu terkesan menggurui, dan itu bukan tugas kita sebagai junior. Nah, itu harusnya dilakukan oleh atasan untuk memerintahkan karyawannya, baik senior maupun junior, untuk menggunakan IT. Nah, untuk yang jawaban D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan.
kita bandingkan sama yang E, karena IT diperlukan seharusnya senior mawas diri. Nah, antara yang D sama yang E, ini skornya masih tinggian yang E. Untuk yang D ini kan membiarkan saja gitu ya. Nah, sekarang yang A sama yang B ini sama-sama rendah, di mana yang A ini skornya cuma 2, karena kita memberikan penjelasan kepada senior, itu sebenarnya bukan tugas kita, tapi tugas pimpinan. Yang B ini juga rendah, skornya 1. Sekian dulu pembahasan soal-soal TKP-nya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.